Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma talana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya berupa nikmat iman, Islam, sehat walafiat dan umur yang barokah. Dan dengan izin Allah pula kita masih dipertemukan kembali bersilaturahim dalam rangka thalabul ilm dalam kajian Qur'ani Jernih. Insya Allah pada malam hari ini pertemuan kita yang ke-9. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, serta umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah kita yang hadir dalam ta'lim yang mulia ini memperoleh syafaat yaumil lahir dan dipertemukan di rodoh min riyadil jannahnya kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kaji kita pada malam hari ini kita mulakan dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian umul kitab. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Auzubillahi. Amin, amin, ya Assalamualaikum. rabbal alamin. Alhamdulillah telah hadir dalam ta'lim kita yang mulia ini yang terhormat Ustadz Nasaruddin Khalid. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mendampingi kami semua. Begitu juga dengan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah juga dalam keadaan sehat walafiat. Waktu dan tempat tafadhol Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu subhanahu ala ma 'allamana ma razaqana wa ma 'allamahu wa 'allamna ilman ma lam na'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Ilahuna wa ilahul ala. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairu khalqihi fil alam. Salawatullahi wassalamu ala khairi khalqih Nabiyina Muhammad ibn Abdih wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Laqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. As-sayyidat was-sadat, Bapak yang muliakan, bersyukur kehadirat Allah SWT di malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam majelis virtual kajian Quranic Journey, kajian Al-Quran, lalu juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta doa-doa yang bersumber dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengannya kita bertambah dekat dengan Al-Quran, kita lebih semangat untuk bisa mengkaji, mendalami, memahami, lebih khusus membaca Al-Quran. Dan juga lebih banyak kita mendapatkan petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat, dan juga keteladanan-keteladanan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui sabda-sabdanya, melalui hadits-haditsnya. Insya Allah di malam hari ini, seperti biasa, Bapak yang muliakan, kita akan melanjutkan kajian Quranic Journey yang pertemuannya ke-9 ini. Kita akan membahas terlebih dahulu surah Al-Qamar, lalu kita juga akan membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu juga ada doa-doa yang dari Nabi, dan terakhir kita akan memasuki pengenalan terhadap surah ke-31 dalam Al-Quran, yakni surah Luqman. Untuk surah Luqman kita tidak menyebutnya dengan awalan alif lam. Jadi tidak benar kalau surat ke-31 ini dibaca surat Al-Luqman. Ya, jadi tidak ada surah Al-Luqman. Suratnya namanya Luqman. Jadi nama-nama surat yang menggunakan nama-nama orang, Maryam,
Toha, Yasin, Muhammad, Ibrahim, Yunus, Yusuf, begitu. Termasuk Luqman, ini nama-nama surah yang menggunakan nama-nama orang. Kalau menggunakan nama-nama orang, otomatis nama suratnya tidak boleh diawali alif lam. Jadi tidak tepat kalau ada kita mendengar seseorang yang membaca, mari kita baca suratul Yasin. Itu pasti salah. Atau mari kita membaca surat Al-Yasin. Itu juga keliru. Nah, baik, itu dia. Mari kita seperti biasa, kita coba akan mendalami surah Al-Qamar, yakni surah ke-54, ayatnya ayat 25 sampai dengan ayat 27. Namun sebelum itu, seperti biasa, kami akan memberikan kepada Bapak Ibu yang memuliakan yang barangkali telah menyelesaikan, memberi harokat, lalu kemudian menyebut mengurai dalam Al-Qur'annya surah Al-Qamar ayat 25-27, kami silahkan. Silakan Bapak Ibu yang sudah menebalkan, mengurai. Bu Arzia sudah, Bu Arzia? Subhanallah, Bunda Arzia, udah ya. Sama Bunda Riri ya. Baik, sebentar Bun ya. Oh, didekatkan lagi. Bu Arzia, punten. Didekatkan lagi. Iya. Saya 35, Ustaz. 35. Waduh. Cuman kedudukan nggak bisa. Nggak apa-apa, Bun. Itu bukan kedudukan, uraian. Uraian. Ya, tapi kalau mau kedudukan boleh. Tapi kita sementara yang lebih sederhana dulu. Makasih. Bunda Arzia 35 ya. Subhanallah, keren. Bunda Riri. Lanjut Bunda Riri, silakan. Ada dapat 40 ya, Bun? Saya 30 berapa ya? 32. 32. Iya, 32. 32 ya. Tadi Bu Arzia 35 nih ya. Masa iya nggak apa-apa. Nanti kita mana mungkin ada yang dianggap 1, ada yang dianggapnya 2, begitu ya. Iya. Baik, nanti kita cross check sama-sama. Baik, untuk pertama siapa akan membaca untuk Baik, silakan dengan Bunda Arzia, silakan Bun. Ayat 25, 26, 27. Oh ya. Ini sesuai Bun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir. Saya alamuna godam manil kadzabul asyir. Inna mursiluna qotifit natan lahum fa takhibhum wastobir. Sadaqallah. Rahimanallahu bitilawatil Quran Karim mustima'in. Semoga beliau yang membaca, kita yang mendengar senantiasa beroleh keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini ayatnya 25 sampai 27. Ulqiya al-dzikr, ya. Kata orang-orang kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud, itu berkata, "Ulqiya dzikru alaihi min bainina bal huwa kadzabun asyir."
apakah wahyu itu, az-zikr itu wahyu, yang di dalamnya peringatan-peringatan, diberikan kepadanya di antara orang yang ada di antara kami, yaitu Nabi Saleh itu ada warga di antara warga kami. Apakah kitab atau wahyu itu hanya diturunkan kepadanya? Masa nggak kepada kita sih? Cuma kepada Saleh? Saleh kan orang yang kere. Saleh kan orang yang miskin. Saleh kan tidak punya pengikut. Kita dong para tokohnya yang sesungguhnya lebih berhak untuk mendapatkan. Begitu selalu di antara para nabi-nabi Allah selalu diejek seperti itu. Sama juga Nabi Nuh alaihissalam. Ketika Nabi Nuh itu menyampaikan dakwahnya lalu mengatakan Nuh itu kan yang ikut hanya para budak, orang-orang miskin, orang-orang kere, orang-orang bodoh. Kalau orang-orang pintar maka gak ngikut. Nah itu selalu seperti itu, dicemooh, diejek, diintimidasi, dibully begitu nabinya gitu. Bal huwa kadzabun asyir, gitu ya. Maka bukan cuma mengejek, tapi juga menuduh Nabi Saleh alaihissalam, bal huwa kadzab. Bapak Ibu yang muliakan, kadzab itu di dalam kaidah bahasa Arab namanya isim mubalaghah, ya, atau namanya mubalaghatu ismil fa'il. Itu kalau kita cari padanannya dalam bahasa Indonesia, itu yang kira-kira padanannya namanya hiperbolisme. Hiperbolisme itu apa itu? Membesar-besarkan. Jadi melebih-lebihkan. Jadi kalau kadzib pendusta, kalau kadzab banyak dustanya gitu. Jadi kadzab ya benar-benar pendusta. Nah, itu begitu. Kadzabun asyir. Asyir itu artinya orang yang sombong. Jadi tuduhan ini dikemukakan oleh orang-orang kafir dari kalangan umatnya Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Menuduh bukan saja tidak mau ikut kepada syariat Nabi Saleh alaihissalam, tetapi dia menuduh Nabi Saleh sebagai kadzab, bahwa ayat atau bahwa wahyu itu yang diturunkan bukan dari Allah, tapi itu buatan sendiri. Soleh tuh kata kira-kira begitu tuh. Asyir, dan orang ini sombong nih kata kaumnya. Diingatkan berkali-kali gitu, tetap nggak bergeming, tetap dakwahnya dilanjutkan, tetap dakwahnya diteruskan. Maka dijawab atas ucapan ini, manil saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Sa itu akan tahu. Kata sa itu Bapak Ibu muliakan di dalam bahasa Arab itu namanya harful istiqbal. Nah, ini sekalian kita kaji bahasa Arabnya ya. Harful istiqbal. Artinya istiqbal itu kata kerja yang diawali sa, maka mesti kata kerjanya udah pasti fi'il mudhari. Gitu ya. Kata kerja yang diikuti sa mesti fi'il mudhari, karena tidak mungkin sa itu berendeng dengan fi'il madhi atau fi'il amr. Enggak, pasti fi'il mudhari. Gitu. Jadi itu pertama. Yang kedua, kalau sa berarti tidak mungkin waktunya sekarang, tapi mesti akan datang. Ada satu lagi, sa itu jaraknya pendek. Akan datang tapi jaraknya pendek. Ada akan datang yang jaraknya jauh, itu saufa. Kalla saufa ta'lamun, tsumma kalla saufa ta'lamun. Gitu ya. Itu jauh sekali waktunya. Kalau sa, pahami kalau kita penggunaan bahasa diterapkan di dalam memahami ayat ke-26. Gadan. Mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir, kaumnya Nabi Saleh tadi akan mengetahui kapan? Gadan. Besok. Besok itu berarti waktunya cukup dekat. Entah besok itu besok hari, entah besok itu besok minggu, entah besok itu besok tahun. Yang jelas waktunya dekat. Saya'lamuna ghadan manil kadzabul asyir. Nah, ini
Unik nih. Dalam kajian tafsir ada kata-kata yang terulang. Ayatnya berendengan, kata-kata yang terulang. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini kata-kata yang saya maksud terulang itu kata-kata apa? Kadzdzab. Hmm. Kadzdzab. Kadzabun dan asyir. Kadzabun Betul? asyur. Di ayat 26 terulang lagi. Kadzab sama asyir. Asyik. Rumusnya begini. Apabila gitu kata itu diulang, maka karena kata yang disebut pertama adalah kata nakiroh, maka nakiroh itu menunjukkan sesuatu yang nggak jelas, belum jelas. Jadi tuduhan itu tuduhan yang tidak, yang mereka mencoba untuk menuduh saja bahwa Saleh itu pendusta, gitu. Jadi belum menjadi sesuatu yang sudah diketahui bahwa dia itu pendusta. Itu penggunaan dari isim nakirah, infinitive noun, infinitive. Asyir juga begitu. Tapi ketika diulang dengan kata-kata manil kadzabul asyir, sekarang kata kadzab itu menggunakan kata alif lam, awalan alif lam. Itu menunjukkan bahwa kata itu sudah menjadi definitif. Kata definitif. Al-asyir juga definitif. Jadi kalau kata-katanya kira-kira maknanya kamu memberikan tuduhan kepada Nabi Saleh, kepada Nabiku Saleh, tuduhan yang tidak berdasar, tapi sesungguhnya yang betul-betul pendusta, benar-benar pendusta itu ya kalian. Manil kadzabul asyir. Siapa yang benar-benar mendusta dan benar-benar sombong? Mesti tidak disebut siapanya, tapi ini sesungguhnya sedang diarahkan kepada kaumnya Nabi Saleh alaihissalam. Maka nanti terbuktinya apa? Terbuktinya di ayat yang selanjutnya, inna mursilun naqah. Ya, inna mursilun naqah. Bapak Ibu perhatikan kata mursilun naqah ini unik nih. Tulisannya mursilun naqah, ini besar ya. Ini kata mursilun naqah ini maka dibacanya tentu diwasal dengan bacaan yang pendek. Inna mursilun naqah. Seperti itu ya. Karena dibaca pendek lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau kita buang saja wawu alifnya supaya toh bacaannya sama pendeknya? Inna mursilun naqah, nggak pakai wawu. Oke, dari sisi bacaan sama pendeknya. Gitu ya, mursilu sama mursilu gitu. Kalau diidhofatkan, kalau digandeng dengan naqah, maka dua-duanya pendeknya sama. Tidak lantas kalau ada wawunya terus dipanjangin dikit, enggak juga, boleh. Nah, tapi dalam penulisan tidak boleh berubah. Kalau dalam penulisan nggak boleh hilang. Karena yang adanya wawu ini, tapi kan untuk menunjukkan bahwa pelakunya itu lebih dari satu orang. Jadi kalau kita coba telusuri, yang akan mengirimkan naqah. Naqah itu berarti unta betina. Naqah itu berarti unta betina. Yang akan mengirimkan unta betina itu ya atas kehendak perintah Allah, lalu melalui malaikat Jibril, lalu mulai malaikat penjaga gunung, bukit, batu itu yang ada di kaumnya Nabi Saleh. Inna mursilun naqah. Jadi mursiluna aslinya begitu. Banyak berarti itu. Ketika didhafatkan maka nunnya hilang. Inna mursilun naqah fitnatan lahum. Dan ketika kami kirim unta betina itu sebagai fitnah. Apa fitnah? Fitnah artinya ujian, cobaan. Siapa? Bagi mereka. Pertanyaannya gini, kenapa sih untuk kaumnya Nabi Tsamud, mohon maaf, kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud ini Allah membuktikan, kan namanya mukjizat ini ya. Mukjizat kok unta betina keluar dari batu. Kan gitu tuh. Itu karena sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu
berbeda-beda kepada kaumnya masing-masing nabi sesuai apa? Sesuai konteks, sesuai keahlian, sesuai apa namanya perhatian mereka di saat itu. Seperti itu tuh. Ketika turun kepada Nabi, Al-Quran yang memang orang Arab itu sukanya waktu itu adalah apa? Gandrung kepada puisi, gandrung kepada sajak, gandrung kepada hal-hal yang mereka bahkan ada di Arab waktu itu. Ada pasar tradisional di Arab, sudah gak ada sekarang ya. Namanya Suq Ukaz. Sama satu lagi Dzulhirman. Dua apa namanya? Dua pasar ini bukan berjual beli makanan atau yang lain, tapi adu jual keindahan puisi, apa namanya, sastra. Nah, ketika mereka sudah gandrung kepada hal-hal demikian, Allah menurunkan kepada mereka Al-Quran yang jauh melebihi keindahannya, pesannya, kandungannya, struktur kalimatnya, dan seterusnya daripada puisi-puisi mereka. Konteks kaum Samud, Nabi Saleh, mereka itu adalah orang-orang yang kuat dan mereka itu apa? Keahliannya memahat bukit-bukit atau gunung-gunung batu dipahat, di antara ada yang dibuat rumah, dibuat istana, itu dari gunung-gunung batu. Maka ketika dilahirkan, dikeluarkannya unta betina dari dalam batu, gunung batu tadi, untuk apa namanya, memberikan kepada mereka efek kejut. Wah, ternyata ini luar biasa. Kok bisa unta keluar dari gunung batu, dari batu-batuan? Itu namanya naqatullah, unta betina Allah, unta Allah. Unta untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan kemukjizatan dari Allah. Nah, kata Al-Qur'annya, inna mursilun naqa fitnatan lahum. Maka sungguhnya kami mengirimkan unta betina itu untuk apa tujuannya? Fitnatan lahum, untuk menguji mereka. Fartaqibhum, maka tunggulah mereka sebentar. Setelah mereka terhadap unta itu, mereka tidak saja apa namanya mengganggu, tapi untanya justru nanti disembelih, gitu, maka akan kami turunkan azab yang besar. Wastabir, tunggu wahai Nabi Saleh, tunggu sabar datangnya azab kami kepada kaummu yang sombong lagi, durhaka lagi, apa namanya, pendusta itu. Nah, itulah kira-kira ayat. Jadi tidak ada nabi-nabi yang turun kecuali mereka akan menghadapi kaumnya yang ingkar, menghadapi sebagian kaumnya yang durhaka, menantang adabnya Allah tiba dan seterusnya. Termasuk Nabi Saleh yang ada di daerah namanya Madain, yang kita kenal sekarang namanya Madain Saleh. Konon tempatnya dekat dari kota Mekah sebenarnya, apa namanya, di perbatasan dari kota Mekah itu ada sebutnya Madain Saleh. Seperti itulah bukti masih ada sisa-sisa peninggalannya, meskipun tentu tidak seutuh pada masanya. Demikian pesan daripada surah Al-Qamar ayat 25, 26, dan 27. Baik, silakan barangkali ada di antara Bapak Ibu yang ingin mungkin bertanya tentang kata-kata di dalam ayat ini, sepanjang nanti saya bisa berbagi dengan Bapak Ibu yang kami muliakan, atau dengan pesan-pesan ayat ini, kalau ada dipersilahkan. Monggo Bunda Ana. Oke, nggak ada. Kalau tidak ada, mari kita lanjutkan. Ini sudah saya siapkan tafsirnya, nanti Bapak Ibu bisa baca. Kita di sini ya. Ini uraian nih. Uraian. Kita cocokkan ya, ya. Nanti kalau ada yang kurang boleh diingatkan saya. Aulqiya, anya itu artinya apakah? Anya itu artinya apakah?
Oh ini bahasa Arab semua masih tulisan. Saya nggak ngerti. Lah, Buri diem aja. Saya bilang, Saya sih iya aja ya. Oh, sudah berubah ini bahasa Arab semua. Apakah? Itu, Bun. Ulqiyah apa ulqiyah artinya? Oke, ya. Diturunkan. Oke. Ulqiyah itu artinya aslinya dilemparkan. Tapi nanti diturunkan. Diturunkan. Adzikar peringatan, kitab. Al-Quran itu nama lainnya juga Adzikr. Al-Huda, Al-Dzikr, Ar-Rahmah, Al-Bayan. Al-Quran itu banyak sekali nama-nama lainnya. Ya, Al-Dzikr di sini wahyu Allah. Min dari Oh, baik belum ini Pak Ustadz. apapun. Alanya belum Pak Ustadz. Yang mana? Kan dari Oh, pantesan saya kurang tuh kan. Kurang. ya. Tuh, saya bilang kok dikit amat, yang lain banyak bener ini. Ternyata benar alaihi Iya, ala atas atasnya nya. dari bainina antara kami atau kita. Bal akan tetapi, jadi bal itu bisa akan tetapi, bisa artinya bahkan Bapak Ibu. Ya, tinggal konteksnya aja, tinggal kalimatnya aja. Huwa dia Nabi Saleh maksud di sini. Dia Nabi Saleh. Kadzab, benar-benar pendusta. Gitu. Jadi kalau kadzib pendusta, kalau kadzab benar-benar pendusta. Banyak dustanya. Iya, Selalu berdusta. Kalau Allah, kalau dikaitkan kepada Allah, misalnya Ghafar, maka maha. Maha. Kalau Allah maha. Alam, maha mengetahui. Gitu ya. Itu dia. Jadi kalau ini kadzab, kalau manusia jangan maha. Sangat banyak, benar-benar. Akan ya'lamuna mengetahui wawunya mereka gadan besok man siapakah al-kadzab pendusta banyak dusta itu yang banyak dusta al-ashir yang sombong yang banyak dusta yang sombong. Inna sesungguhnya kami mursiluna itu aslinya ibu-ibu bapak-bapak ibu nih. Mursiluna kok itu harus mursiluna pengirim. Anakah unta apa tadi namanya? Unta betina. Unta betina. Pak Ustadz, kalau mursalun itu wawu nunnya itu bukannya sendiri ya, enggak ya? Enggak, Bun. Itu Ibu iya. Membedakan harus dibedakan nih, penting nih. Ya, boleh di sini sedikit ya, Bun ya. Ini kalau tidak salah dulu pernah sedikit pernah diungkap. Gini, Bun, contohnya ya. Mana sih? Nah, lihat nih. Ujungnya sama ya? Iya. Yang beda mananya nih, Bapak Ibu nih? Depannya doang ya. Iya. Depannya yang satu apa nih? Iya. Iya. Yang satu lagi? Minum. Mim. Mim.
Kalau yang depannya ya atau tak, nih, Iya. ini berarti fiil. Oke. Kalau fiil berarti wawunya nih pelaku. Oh, oke, ya, ngerti. Kalau depannya bukan ya sama tak, maka wawunya bukan pelaku. Wawunya tanda apa namanya? Tanda jamak namanya. Ya, tanda i'rab. Tanda rofa. Tanda rofa pada jamak mudzakkar salim itu wawu. Kalau dia nasab, ya. Mukminina. Nah, itu tuh. Ini mudah-mudahan nanti akan sering ketemu ini seperti ini. Jadi kalau mengurai kita seperti kita nih pada kata mukminuna udah satu aja. Nggak berurai, nggak diurai. Tapi kalau yuk minuna dan wawu. Nah, bedanya. Karena dia Oke, terima pelaku. kasih. Sami-sami. Kita lanjutkan. Fitnatan sebagai cobaan. Lahum bagi mereka. Pak maka irtaqib awasi, perhatikan, awasi, ya hum mereka, wa dan sabir bersabarlah. Berarti jumlahnya bukan 29 tapi 9 tambah 2 berapa nih Ibu? 31 ya. Bener. 30. Iya. 30 yang 31. Ini juga nggak ada yang ketinggalan kan saya pun? Ada yang ketinggalan nggak? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Komplit sudah. Saya alnya yang dipisah jadi. Oh, alnya dipisah. Alnya nggak usah dipisah, punya itu tanda namanya tanda apa? Tanda makrifat ya, tanda makrifat. Saya mursalun. Oh, begitu. Oh, mursilun wawunya ya. Iya. Ya, benar kayak tadi pun. Itu mudah-mudahan dengan uraian yang malam ini dapat mengingatkan kembali ya, menguatkan. Ya. Baik. Kita lihat jenis dan uraiannya. A ini adalah huruf. Huruf apa ini Bapak Ibu? Istifham namanya. Ulqiya fiil. Ini fiil madhi tapi majhul. Betul, madhi majhul. Kalau majhul itu pasif ya? Iya. Terus adzikar. Peringatan. Adzikar ini isim. Isim mufrad. Mufrad. Adzikar. Nanti kalau dalam kedudukan dia namanya naibul fa'il. Oh, karena dia depannya tadi pasif. Karena pasif, betul. Kalau pasif berarti pelakunya namanya naibul fa'il. Ala atas. Loh, kok ini atas lagi? Huruf. Huruf jar. Hi isim. Isim apa Bapak Ibu? Dhamir. Man. Min. Awas keliru nih. Min. Huruf. Jar. Baini. Isim. Ini namanya zaraf. Zaraf. Isim zaraf. Baini. Na. Isim. Dhamir. Ini bisa nyebutnya zaraf atau langsung saja isi makan. Baina. Bal huruf namanya huruf idrab.
Nah, istilahnya artinya idrop itu kebalikan. Akan tetapi dia nggak gini-gini, akan tetapi itu idrop namanya. Bukan huruf sambung ya, Pak Ustadz? Huruf sambung. Dia bisa idrop itu maknanya huruf ini. Bisa huruf atof. Iya benar. Atof. Nah, huruf atof itu nanti ada fungsi macam-macam, betul Bun. Fungsinya idrop namanya. Kebalikan. Ada fungsinya jam'i. Itu namanya itu wa. Ada tarakhi itu fa. Itu sama-sama atof semua tuh. Benar tuh. Jadi kita tahu nih dia idrop itu apa? Kebalikan. Ya. Oke. Huwa isim ya? Isim domir, betul. Kazam isim. Ini boleh di sini, Bu. Nah, mari kita tambahin ya sifat mubalaghah. Sifat mubalaghah. Apa tadi bahasa kitanya? Biasanya bahasa Indonesia bilang hiperbola. Hiperbola. Sangat banyak. Ashir isim sifat. Saya lamuna sa huruf Sifat. huruf apa namanya kemarin yang tadi, Bu? Istiqbal. Sahih, istiqbal. Luar biasa. Nah, hati-hati nyebutnya jangan huruf istiqlal, istiqbal. Beda dikit doang. Istiqlal. Iya, istiqlal mah beda kan. Istiqlal, istiqbal. Ya'lamuna fi'il apa nih? Mudhari. Fi'il mudhari'. Wawunya pada ya'lamun. Ya. Domir. Iya, benar, fa'il itu kedudukannya, benar. Ini isim dhamir, kedudukannya fa'il. Fa'il, benar. Ghadan isim. Isim ini namanya zaraf. Keterangan tempat. Makan. Bukan maf'ul. Bukan, Bun, bukan karena dia zaraf. Mungkin Bunda Arzia tahunya maf'ul karena dia mansub ya. Karena dia fathah ya. Iya. Iya, jadi yang namanya fathah salah satunya maf'ul, gitu ya. Nah, kalau ghadan dia fathah namanya maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Nama lainnya maf'ul fihi itu zaraf. Zaraf. Ya. Jadi maf'ulnya banyak, maf'ul bih, maf'ul fih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, maf'ul li ajlihi, semua macam-macam maf'ul. Pokoknya tapi semuanya cirinya mansub, nasab, fathah. Ayo, man. Kalau min itu huruf, kalau man isim. Isim apa namanya, Bu? Isim mubtada. Istifham. Istifham. Istifham itu artinya siapa kan? Artinya siapakah? Bertanya itu siapakah? Istifham. Dia betul mubtada. Kedudukannya mubtada. Al-kadzab isim. Kayak tadi sighah sifat mubalaghah. Al-ashir isim sifat. Inna huruf apa nih? Huruf taukid. Nah, kami isim domir. Kedudukannya namanya isim inna. Namanya isim inna. Ursilu isim jama muzakkar salim.
Naqah isim muannas. Kedudukannya mudhaf Untuk pilih. pilih. Betul. Fitnatan. Ini isim ya muannas, masdar muannas. Masdar muannas kedudukannya dia sebagai hal. Nih, saya kasih garis miring aja hal. Lahum huruf apa ini? Huruf jar. Hum isim apa nih Bapak Ibu? Domir. Romir. Fa. Itu huruf syarat, huruf jawab. Jawab. Irtaqib. Fil apa nih Ibu? Takib amar. Fil amar. Fil amar. Betul amar. Iya. Hum isim. Domir. Kedudukannya sebagai apa? Kedudukannya sebagai maf'ul bih. Nah, baru ini maf'ul bih. Dua lagi. Wastabir. Huruf apa ini? Fil amar. Huruf atof dulu. Huruf Atof. Ya, itu yang tadi disebut atofnya itu maknanya jam'i. Nah, atof kata di idgham ini jam'i. Ya, artinya menggabungkan. Stabir baru nih fil apa? Fil amar. Alhamdulillah, luar biasa. Adakah pertanyaan terkait kata-kata yang kita bahas atau mungkin maknanya? Monggo kalau ada, Bapak Ibu. Aman, alhamdulillah. Baik, Wana kita lanjutkan bacaan. Baik, dengan mutiara hikmah ya Ustadz ya. Iya, betul. Silakan dengan Bu Kuria. Assalamualaikum Bu. Bun, Bunda Huria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bun, baca. Boleh Bun, baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah ibni Yazid an Abi Ayyash qal su'ila Sa'dan an bai'in sultin bisya'ir aw syai'in min hadza faqal su'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an tamrin irutab faqal tankusu rabbatu idza yabisat qalu na'am qal fala idza dari Abdillah bin Yazid dari Ayas ia berkata saat ditanya tentang jual beli atau barter sul dengan gandum. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang jual beli kurma dengan kurma muda. Beliau Rasul bertanya, apakah kurma muda itu akan berkurang timbangannya kalau mengering? Mereka menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, kalau begitu tidak boleh. Tuh Bapak Ibu. Ini jadi namanya riba fadl dalam bahasa fikih. Bertukar barang sejenis beda kualitas. Itu nggak boleh. Dengan timbangan yang sama, nggak boleh. Contoh, satu kurma muda sama satu kurma tua, nggak boleh itu. Barteran, nggak boleh. Kenapa? Karena yang tua udah kering. Mesti timbangannya lebih banyak. Timbangannya sama tapi jumlahnya lebih banyak daripada yang muda. Gitu tuh. Itu makanya dibilang apa tuh? Zahaban bi zahabin, fiddatan bi fiddatin tuh nggak boleh. Tukeran emas sama-sama 1 gram. Tapi yang 1,24, yang 1,22 nggak boleh tuh. Jenisnya sama, ukurannya beda. Gitu ya. Atau ukurannya sama, jenisnya beda, sama nggak boleh. Nah itu jelas lah saya kira ya. Nah kita juga bisa tahu bahwa itu merugikan yang lain, ya. Tapi kalau bertukar benda yang beda itu boleh, gitu ya.
tukar buku dengan semangka. Boleh itu. Oh, dengan jeruk, ya jeruk. Jeruknya berapa? 5 kilo, kasih buku. Boleh. Wah, memang bukunya saya bermanfaat nih. Itu kalau dibeli lebih dari 5 kilo. Boleh. Nah, itu berbeda berbeda jenis namanya. Kalau satu jenis nggak boleh. Satu jenis beda kualitas nggak boleh. Begitu. Saya kira udah mampu ini. Baik. Itu hadis. Sekarang doa. Ibu-ibu nih Assalamualaikum, doa Ustaz. Boleh dari bertanya dulu, Ustaz? ya, silakan Bu Ya, Kuria. kalau misalkan ini ya, ini masalah uang ya. Kalau kan warisan dibagi, terus eh apa? Waktu itu punya utang sebelum dibagi itu berapa tahun yang lalu punya utang. Nanti kalau buat warisan itu buat bayar gitu. Sedangkan udah berapa 10 ada lebih 10 tahun ya kan harganya udah naik tuh. Jadi itu kalau dianggap lunas itu gimana? Sedangkan terimanya pas banyak. Jadi apakah itu sah? Itu sah gitu Ustaz? Itu sah Waduh, nggak Ustaz? iya ini nih. Itu Jadi termasuk riba nggak? yang paling aman ibu-ibu yang memuliakan, kalau orang mau hutang, yang aman ya. Kalau Iya. orang mau hutang, hutanglah dengan timbangan nilai timbangan emas. Paham maksudnya? Saya gini, si Fulan meminjam duit berapa? 10 juta. Gini saja. Oke, saya pinjamkan kepada kamu 10 gram misalkan, 20 gram. 10 gram ya. Sekarang gram sejuta ya. Yang 24 karat ya. 900 lah kan itu ya. Jadi nih saya pinjamkan kepadamu 10 gram. Nilainya berapa? Nilainya total ternyata 9.850.000. Dia pokoknya 10 gram. Ya, 10 gram nih. Maka nanti Bapak Ibu muliakan, dia akan membayar 5 tahun, 10 tahun lagi, tetap nilainya 10 gram. Emas. Pas ditanya, pas beli di emas waktu itu tuh, ternyata emasnya harganya bukan 9 juta lagi, udah 18 juta. Nah, gitu. Harganya Nah, emas berubah, Ustaz. Resiko. iya, nah itu yang bagus begitu. Jadi nggak kalau dibayar uang duit dulu waktu beli Berkurang itu nilainya. kerupuk aja 2.000 atuh. Jadi kalau Belum itu jadi ranginan. kerupuknya. Sekarang Kalau kerupuknya udah 5.000, tuh duitnya berkurang bersusut, defisit. Nah itu tuh. Jadi, nah anjurannya gitu Bun. Jadi itu orang-orang bagus misalnya apa? Dulu saya ngasihkan kebo usia 2 tahun, ya udah kasihkan kebo, balikin kebo 2 tahun gitu. Nah kalau itu nggak berkurang nilainya insya Allah, atau kalau berkurang ya wajar karena pergantian waktu pertumbuhan nilai. Tapi kalau uang tetap tadi yang disebut Bunda Rian nih, minjem tahun baheula 10 juta, sekarang mau balikin 10 Berkurang. juta. 10 juta waktu itu bisa untuk ngadain acara resepsian full. Nah zaman sekarang 10 juta gedungnya doang kagak dapet. jadi itu nggak apa-apa ya Ustadz ya. Jadi maksudnya jadi itu dia nggak dapat warisan karena patokannya begitu nanti kalau ini warisannya cair lunas jadi gitu. Itu nggak apa-apa ya. Jadi nggak terima uang gitu karena untuk bayar Oh, utang itu. kalau mohon maaf kalau untuk itu saya sih pandangannya agak beda, nggak bisa sesimpel itu. Lunas ya, ini lunas apa lunasnya ini kan gitu ya. Jadi meskipun maksudnya adalah hutangmu harus dibayar, tapi harus ada hitung-hitungan dulu Bun. Misalkan anaknya 5 ya, anaknya 6, anaknya 6, laki-laki 2, perempuan 4 misalnya gitu ya, laki-laki 2, perempuan 4. Harta ibunya itu ternyata 12 hektar, 12.000 meter, 12.000 meter. 12.000 meter. Nah, 12.000 meter itu berarti dibagi berapa itu? Dibagi 4, laki-laki 2 kali 2 4. 8. Ya. Lah, perempuan 4 dibagi 8. Nah, kira-kira gitu tuh. Ketika nanti setelah dibagi 8 itu laki-laki bagian 2 ternyata sudah memenuhi nilai tadi tuh yang 10 juta yang dikonversi dengan waktu itu, maka boleh. Baik kalau gitu tuh bagian saya yang
2.000 meter, yang 4.000 meter tadi, misalnya 2.000 meter tadi, misalkan atau sekian itu, udah saya bayarkan dengan itu. Itu insya Allah yang itu apa namanya lebih jernih, lebih dekat kepada penurunan. Dibanding kalau lu mau apa-apa lunas aja kan gitu. Sebab belum tentu hitungannya begitu. Bisa jadi nanti apa namanya yang membayar dia rasa kelebihan, atau bisa juga yang apa namanya yang dibayar merasa kekurangan gitu ya. Jadi harus clear dalam hal waris, tidak boleh pakai apa namanya angan-angan atau pakai pertimbangan-pertimbangan di luar hitung-hitungan, harus dihitung. Sebab Yang kenapa waris yang itu punya seperti utang itu? merasa ya nggak terima uang jadi ya aturan dapat banyak gitu. Itu gimana? Ya, boleh, asalkan dihitung dulu. Nanti setelah dihitung ternyata dia sesungguhnya masih berhak lebihan, ya begitu. Atau ketika dihitung ternyata dia kekurangan, maka harus dibayar. Tentu dihitung dengan konversinya. Misalkan 10 tahun lalu itu dengan nilai apa istilahnya itu nilai kurs, bukan nilai Iya, kurs harga ya. tanahnya kan beda ya, harga tanahnya Iya, beda. harus dihitung Bun. Tahun itu kira-kira nilainya berapa? Emas waktu itu berapa, Mas? 10 juta waktu itu dapat berapa gram emas? 20 gram atau 10 gram. Ya kira-kira seperti itulah sekarang nilainya. Jadi kalau itu kok menurut pandangan saya akan lebih adil dirasa untuk semuanya. Jangan sampai menjadi pembicaraan itu saya duitnya kurang tuh di situ. Nah, kan jadinya ruwet lah gitu ya. Oke, Ya, hakikat dari waris itu supaya clear gitu. Jangan sampai apa masih ada unek-unek. Jadi kalau sudah hukum Allah yang digunakan tidak bisa protes kalau pembagiannya benar ya. Kalau pembagiannya benar, nggak ada protes. Gitu. Kalau pakai hukum manusia bisa protes. Nanti anak-anaknya, cucu-cucunya ruwet nanti urusan. Gitu. Gitu Bun. Nah, ya makasih Ustadz ya. sami-sami. Baik, kita lanjutkan. Ini doa. Hmm. Doa ini bagus. Ibu-ibu yang kami muliakan nih lengkap doa ini. Gitu ya, doa ini lengkap. Jadi kalau ibu-ibu enggak mendoakan yang lain dengan berdoa dengan ini, udah bagus dah gitu ya. Udah bagus nih. Ya, siapa yang mau membacakan nih? Bu, Silakan dengan Bu Eli. Bu Eli hadir kah? Bu Eli, Oh Bu. iya, Oh, ya, Bu. ya. Kelihatan nggak Bu Assalamualaikum. Eli? Iya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairin kulli ajili wa ajili ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa na'udzubika min syarri kulli ajilihi wa ajili ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Allahumma inni as'aluka min khairin ma as'aluka abduka wa nabiyuka wa na'udzubika min syarri ma azabi abduka wa nabiyuka. Allahumma inni as'aluka jannah wa ma qarabi ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika min nari wa ma qarabi ilaiha min qawli aw amal was'aluka an taj'ala kulli fadda qadaitahu li khaira. Bismillah. Artinya ya Ustaz. Mana Ya, Ustaz? Bu, sekalian artinya, Bu. Artinya Ustaz. Ya. Artinya Ya boleh. Allah, aku memohon kepadamu semua kebaikan yang disegerakan Iya. maupun yang ditunda. Apa yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui. Aku berlindung kepadamu dari semua keburukan, baik yang disegerakan maupun yang ditunda. Yang aku ketahui maupun yang aku tidak ketahui. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu dari kebaikan apa yang diminta oleh hamba dan Nabi-Mu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepadamu. Dan aku berlindung kepadamu dari apa yang diminta perlindungan oleh hamba dan Nabi-Mu. Ya Allah, aku memohon kepadamu sorga dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Dan aku berlindung kepadamu dari neraka
dan apa yang mendekatkan kepadanya, baik berupa ucapan atau perbuatan. Dan aku memohon kepadamu semua takdir yang engkau tentukan, baik untukku. Masya Assalamualaikum. Allah. Ya Barakallah Allah. Bunda, luar biasa ini doanya. Ini di dalamnya terkandung doa yang dibacakan oleh Sayyidatuna Aisyah ridha. Bunda Aisyah, ya putri istri Nabi. Setelah Nabi SAW wafat, maka satu riwayat mengatakan Aisyah berdoa, salah satu potongan doanya adalah Allahumma inna nas'aluka minal khairi min khairin ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarrin ma 'adza bihi 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini doa pendek tapi cakupannya luas, Bapak Ibu. Yang tadi saya sebutkan oleh disebutkan Aisyah tadi apa? Ya Allah, aku bermohon segala kebaikan seperti yang dimintakan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. Dan aku mohon perlindungan segala keburukan apapun yang dimintakan perlindungan oleh Nabi-Mu Muhammad SAW. Jadi apa saja udah include di situ, udah masuk situ semuanya. Jadi doa ini nih dari awal sampai akhirnya itu serba mencakup. Sebenarnya kalimat tadi di awalnya ya, Allahumma inna as'aluka minal khairi kullihi ajri wa ajri. Ya Allah, aku bermohon kepada kebaikan, baik yang segera maupun yang sekarang maupun yang akan datang. Gitu ya. Pokoknya kebaikan ya Allah. Yang cepat maupun yang lambat, yang kekinian atau yang akan datang. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Baik yang aku ketahui, yang aku inginkan, yang aku doakan, yang aku harapkan, yang aku mintakan, atau yang enggak terdetik aku mintakan kepadamu. Sesuatu yang sesungguhnya aku butuhkan tapi aku terlepas tidak mengucapkannya ya Allah. Aku mohon itu dihadirkan untukku. Wa a'udzubika minasyarri kullihi ajli wa ajri. Aku juga berlindung atas segala keburukan, baik keburukan yang sekarang bukan yang akan datang. Apapun keburukan yang aku tahui akan datang kepadaku, atau mengancamku, atau keburukan yang aku tidak ketahui akan datang kepadaku. Gitu tuh, subhanallah. Allahumma inna as'aluka min khairi ma salaka 'abduka wa rasuluka wa nabiyyuk. Aku bermohon kebaikan, apapun kebaikan yang pernah dimintakan oleh nabimu. Pasti kan banyak permintaan nabi. Wa a'udzubika min syarrin ma sa'adza bihi 'abduka wa nabiyyuk. Dan aku bermohon perlindungan kepadamu dari apapun yang dimintakan oleh nabi tentang perlindungan itu kepadamu. Tuh, Masya Allah nih. Ini boleh para bunda yang kami muliakan, Bapak Ibu yang muliakan, doanya di copy, dipotong, taruh tempat. Kalau udah hafal alhamdulillah, kalau yang belum hafal boleh taruh di tempat sejadah, di depan sejadah kita nih ya. Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin wa amal. Ya Allah, aku bermohon kepadamu surgamu ya Allah, dan apa-apa saja perbuatan yang dapat mendekatkan aku untuk menuju surgamu, entah ucapan entah perbuatan yang kira-kira ucapan dan perbuatanku ini akan mengantarkan aku ke dalam surgamu. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan apa saja dari ucapan dan perbuatan yang mendekatkan aku kepadanya, ke neraka itu. Tuh, lengkap sebenarnya nih, subhanallah. Ini namanya doa jami' syamil. Doa yang mencakup seluruhnya, include udah all di situ tuh. Gitu ya. Terus was'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu li khairnya Allah, apapun ketentuan yang engkau tentukan untukku, takdir yang engkau tentukan untukku, pastikan bahwa itu baik untukku ya Allah. Kalau itu ada yang buruk, engkau rubah menurut kuasamu ya Allah untukku. Berikan yang terbaik takdirmu untukku. Gitu. Itu ibu-ibu yang muliakan, doanya seperti itu. Bapak Ibu yang muliakan, mudah-mudahan bisa kita baca tuh ya doanya ya dalam doa-doa kita. Nah, tapi kayaknya sih udah pada hafal, alhamdulillah, jadi luar biasa. Pak Haji Zainal, ahlan. Syukur Pak Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf terlambat nih Pak. Ada tamu, mohon maaf. Wah tuh kan, aduh, Ya sibuk, Mas. Allah. Nanti ingat rekamannya. Mohon maaf Pak Ustaz. Alhamdulillah bisa bergabung ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, tadi doa tadi rasanya udah familiar ya bagi Bapak Ibu ya? Belum Pak Ustadz, Belum. baru sekali ini.
Nah, kalau barangkali pernah dengar tapi mungkin belum familiar, boleh untuk kita gunakan di dalam doa salat setelah salat kita qiyamul lail kita. Insya Allah luar biasa nih. Jadi doa-doa yang disampaikan oleh Nabi itu atau oleh sahabat itu redaksinya indah kan gitu ya, cakupannya luas. Jadi kita berdoa udah ya all in lah di situlah kan gitu ya. Udah. Baik. Yang familiar yang tengah Pak Ustadz kayaknya. Pribun, gimana Pak Ji? Yang tengah itu yang familiar di Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka. Abduka wa rasuluka Muhammadin. Iya, sallallahu alaihi wasallam. Begitu ya, benar Pak Ji. Jadi ini bisa Tapi di situ dipotong-potong Bapak disebutkan Ibu. nama Rasul bisa Pak Ustadz. Kalau yang Boleh. pernah saya dengar, Iya. Allahumma inni as'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sadaka minhu nabiyuka sallallahu alaihi wasallam. Itu Betul. pakai rujukan Rasul. Boleh termasuk. Jadi memang redaksinya ada yang menyebut nama beliau. Iya. Dalam redaksi doa. Allahumma ini ada juga yang agak sedikit berbeda. Allahumma inni as'aluka minal khairin kama sa'alaka abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Kan gitu ya. Wa a'udzubika min syarrin kama sta'adzaka anhu. Gitu ya. Oh, anhu. Nah, gitu. Ada yang begitu. Tapi silakan yang menurut sudah pernah dihafal kan gitu ya. Kalau di sini ma'adzabihi gitu ya. Kalau yang tadi saya bacakan masta'adzaka anhu. Gitu. Baik, prinsipnya dan redaksinya bisa berbeda-beda tapi maksudnya sama. Subhanallah. Baik. Ini untuk doa dan hadits Nabi kita malam hari ini. Masya Allah, kita dapat tambahan ilmu nih. Selanjutnya, kita akan memasuki ikhtisar surat Luqman ya. Luqman ke-31 ya, surat 31. Ya. Bapak Ibu yang muliakan, kalau dengar Luqman itu Bapak Ibu yakinnya siapa tuh Luqman itu? Nabi kah atau siapakah gitu? Gitu ya, pernah dengar dulu ya. Yang jelas Luqman tidak masuk dari daftar nama-nama 25 nabi dan rasul. Ya. Maka nubuat Luqman, tentang kenabian Luqman itu diperdebatkan oleh sebagian para ulama, disaksikan oleh sebagian ulama apakah betul dia itu nabi, karena tidak para ulama sendiri tidak memasukkan atau tidak menyebut dalam 25 nabi dan rasul yang disebut tadi ya. Baik, surat Luqman nama surat di dalam Al-Qur'an itu surat ke-31. Ya, kalau kita lihat juznya juz 21 nih. Mengapa disebut nama Luqman? Karena memang ada kata-kata Luqman di situ ya. Ada kata Luqman. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Itu. Nah, di dalam surat Luqman itu yang cuma 34 ayat jumlahnya, sedikit ya. Ini sedikit. Dan biasanya kalau kajian tentang surat Luqman itu biasanya dikaji dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan itu Luqman itu. Di sana ada nilai-nilai atau prinsip-prinsip dalam pendidikan Islam itu dalam surat Luqman. Pendidikan apa? Pendidikan rohaniyah, pendidikan jasmani, pendidikan sosial, ada semua di situ dalam surat Luqman. Dan suratnya nggak terlalu panjang, jadi Bapak Ibu yang kami muliakan bisa sesaat merujuk ke situ, membaca, mengkaji apa sesungguhnya pesan-pesan dalam surat Luqman itu. Nah, ada sabab nuzul tentang turunnya surat Luqman ini, gitu ya. Itu pada surat ke-6 ayat ke-6 maksud saya, ayat ke-6, wa minan nasi may yashtari lahwal hadits liyudhilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Jadi ini berkaitan dengan tokoh yang namanya Nadhr bin Al-Harith, tokoh musyrik Quraisy yang dengan kemampuan finansialnya Nadhr bin Al-Harith ini menyewa para ahli
puisi, para ahli literasi untuk apa? Membuat puisi, membuat tulisan yang memojokkan Nabi. Ada bahasa yang sekarang lagi tren itu namanya buzzer. Nah itu, jadi buzzer itu bukan zaman sekarang, dari zaman dulu udah ada. Gitu ya. Siapa cukongnya? Cukongnya namanya Nadhr bin Al-Harith. Gitu. Nadhr bin Al-Harith. Maka disindir oleh Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Wa minan nasi di antara manusia, maksudnya Nadhr bin Harith, mayashtari lahwal hadith. Ada yang membeli gitu ya, ucapan-ucapan sia-sia. Liyudilla an sabilillah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Bi ghairi ilm, tanpa ilmu. Wa yatakhidahu huzwa, dan membuat perolok-olok kepada Islam, kepada Nabi. Ulaika lahum adzabun muhin, maka bagi mereka adab yang pedih. Nah, ketika Nadhr bin Al-Harith membuat puisi-puisi oleh para ini juru tulis puisinya itu, orang-orang yang dibayar oleh dia itu, turun ayat ini. Gitu ya. Lalu berapa jumlah kata di dalam surat Luqman? Ada yang mencoba menghitung, jumlahnya 550 kata. Kalau hurufnya 2171. Ya. Itu jumlah hurufnya. Lalu kita sebut bahwa di ayat itu 34 di dalam surat ini, yaitu ayat terakhir ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ada seorang tanya kepada Nabi, namanya Al-Waris bin Amr. Ujuk-ujuk datang kepada Nabi, tanya, ya Muhammad, kapan kiamat itu terjadi? Maka turun ayat ini nih. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya ilmu tentang kiamat itu hanya ada pada Allah. Gitu. Nah, dari ayat-ayat tadi, Bapak Ibu yang kami muliakan, maka ini muncul apa, bahwa yang gaib-gaib itu tadi tuh, pertama tentang kiamat, terus juga tentang apa, tentang turunnya hujan. Itu tidak bisa diprediksi, meskipun sekarang sudah ada ilmunya ya, namanya ilmu apa, tentang ramalan, prediksi ya. Akan turunnya hujan setelah ada melihat angin, tiupan angin dan sebagainya, jarak tempuh yang sekian, maka akan turun hujan di sini dan sebagainya. Itu pun kadang-kadang sudah mendung nggak turun hujan juga, kan gitu ya. Udah mendung gelap nggak turun hujan, tapi kadang-kadang panas terik turun hujan. Ya, jadi kira-kira masih gaib lah, kan gitu ya. Wa ya'lamu ma fil arham, yang tahu di dalam kandungan itu hanya Allah. Alat bisa pada titik tertentu, pada usia 1 sampai 5 bulan, 4 bulan masih baru berbentuk apa? Baru bentuk daging, baru berbentuk apa, tulang baru terbentuk, kan. Nah, itu Allah yang Maha tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Ada 5 perkara yang gaib ini. Apa yang akan dilakukan, apa yang akan terjadi besok, itu gaib bagi kita. Yang keempat, yang kelima ya. Yang kelima, apa itu? Kita akan mati di mana juga nggak tahu. Jadi ada 5 hal yang gaib itu. Ilmu tentang kiamat, tentang hujan, tentang apa, janin di rahim seorang ibu, peristiwa esok, dan peristiwa kapan terjadi kematian kita, dan di mana kematian kita nggak tahu. Itu dari surah Luqman ayat 34 itu menjelaskan 5 unsur tadi. Baik, kita lanjutkan. Apa isi kandungan Al-Quran di dalam surat Luqman? Maka isi kandungannya kewajiban patuh berbakti kepada orang tua, kan gitu ya.
Terus kemudian nah ini di dalam Al-Qur'an penting, di dalam surat ini nih. Wa in jahadaka ala tusyrika bima laysa laka bi'ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ini pesan kepada anak bagaimana bakti kepada orang tua. Seandainya orang tuamu itu non muslim, kira-kira gitu kalau bahasa sederhananya. Seandainya orang tuamu non muslim, maka tetap perlakukan keduanya dengan baik. Cuma dalam urusan-urusan akidah, engkau nggak boleh taat sama dia. Tapi urusan-urusan yang lainnya, kamu harus berbakti kepadanya. Wasahibuma fid dunya ma'rufa. Temani dia kalau tidak mau mengikuti hidayah, mengikuti dakwahmu, temani dia sebagai orang tua sampai akhir hayatnya. Tuh begitu tuh. Jadi saya kira agaknya bertentangan jauh dari pesan-pesan Al-Quran kalau ada golongan-golongan tertentu di dalam Islam yang golongan itu kemudian memisahkan antara anak dan orang tua karena berbeda. Bukan berbeda agama lagi, cuma berbeda aliran, berbeda sekte, berbeda pemahaman. Terus orang tuanya dikafir-kafirkan. Gitu. Orang ini kepada orang tua yang non muslim saja perintah Al-Quran hanya harus berbuat baik, apalagi orang tuanya sesama muslim. Terus dari mana sumbernya yang apa namanya itu mengajarkan orang tua anak tuh boleh tidak bakti kepada orang tua, apalagi orang tuanya muslim. Macam-macam sekarang ini Bapak Ibu, pokoknya kalau ngeliat ini udah macam-macam. Sekarang ada apa namanya sholat, orang bisa sholat deposit, ada tuh deposit sholat, ada tuh enaknya. Itu lagi heboh tuh di viral, deposit sholat. Saya bayar berapa? Bayar 1 juta untuk seminggu nggak sholat, tuh enak ya. Jadi deposit sholat, innalillahi ya tuh, kok bisa begitu tuh. Jadi itulah sekarang ini aneh-aneh aja. Kok di Indonesia ada pengikutnya? Indonesia mah apa aja, kalau Dajjal besok keluar dia akan ngikut juga. Indonesia mah pokoknya negeri ini kata orang-orang Indonesia itu subur, bukan subur tanaman, subur aliran. Di sini apa aja muncul ada. Dan subur dan pengikutnya banyak, yang macam-macam lah kan gitu. Yang ini dan itulah macam-macam. Silakan Bapak Ibu bisa melihat itu fenomena itu dari yang kita dengar dari berita-berita dan tulisan-tulisan. Gitu ya. Lalu kemudian nasihat Luqman di dalam Al-Quran itu sendiri ada 8 nasihatnya ya. Pertama, jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Terus bahwa kita itu selalu dalam pengawasan Allah, gitu ya. Terus perintah mendirikan sholat, berbuat kebaikan, terus menjauhi kemungkaran, sabar dalam menghadapi cobaan. Terus dalam berjalan nggak boleh sombong, dalam bersikap nggak boleh sombong. Intinya jangan sombong. Cara jalan, cara apa juga itu, itu ya. Ada identik orang bilang, oh ini sombong sebagainya. Ada siapa sesungguhnya Luqman itu? Ya, gitu ya. Ibnu Katsir menyebut di dalam kitab Bidayah wa Nihayah bahwa Luqman itu nama panjangnya Luqman bin Anqa bin Sa'dun, ya, punya anak namanya Taron, gitu ya, gitu. Nah, apa namanya Luqman ini, ya, putra dari saudara perempuannya Nabi Ayub. Berarti Luqman itu putra bibi, ya. Itu pendapat. Ada lagi yang mengatakan bahwa Luqman hidup pada zaman Nabi Daud alaihissalam, ya, Sulaiman berarti ya. Jadi jauh sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad. Ya. Nah, Luqman menurut pendapat Majelis Ulama bukanlah seorang nabi, tapi hamba yang saleh. Kalau dari sisi tubuhnya ada coba dideskripsikan, digambarkan tubuh Luqman itu pendek, hidungnya tidak mancung, gitu ya. Tuh. Terus profesinya tukang kayu bakar. Sukunya suku Habasyah, Ethiopia. Nah, Bapak Ibu bisa tahu, bisa tergambar ya orang Afrika kayak apa kan gitu ya. Ya. Tapi ungkapan-ungkapannya, kalimat-kalimatnya itu luar biasa, penuh hikmah.
Oleh karenanya Luqman disebutnya Al-Hakim. Ya, Al-Hakim. Karena ucapannya penuh hikmah, penuh pelajaran, penuh pesan-pesan yang baik gitu ya. Begitulah sehingga juga ia diabadikan namanya dalam Al-Qur'an. Dia bukan seorang nabi, begitu menurut pendapat mayoritas ulama, bukan juga seorang yang kaya, bukan raja, bukan ini, orang yang biasa saja. Profesi juga pencari kayu bakar gitu ya. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwasanya kemuliaan itu bukan pada semata-mata bentuk fisik, bukan juga pada apa yang dia sedang lakukan, tetapi dalam konteks keduniaan, tetapi kemuliaan itu siapa yang paling bertakwa di antara kita. Itu. Jadi itulah tentang Luqman, Bapak Ibu muliakan, gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan sedikit tentang siapa sesungguhnya sosok Luqman yang dijadikan sebagai nama surat ke-31 di dalam Al-Qur'an. Oke. Sementara itu, Bu Ana silakan kalau ada yang ingin Silakan menambahkan. Bapak Ibu yang ingin bertanya. Pak Haji biasanya, Pak Haji Jenal. Ya. Terlambat Ini tadi. pada capek Bu, habis pada Iya. Habis korban. Ustaz boleh nanya nggak Ustaz? Silakan, iya, silakan. silakan Bu Naili. Kan tadi Ustaz katakan di surat terakhir 34 itu kan dikatakan Ayat terakhir, iya. di ayat terakhir itu tidak manusia tidak ketahui apa yang terjadi hari esok. Jadi kita nggak boleh memastikan apa hari esok, kita nggak boleh pastikan ya Ustaz. Betul. Dan itu dikuatkan, diteguhkan dengan surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan. Gitu. Illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali, itu katanya, jangan sekali-kali, tuh perintahnya jelas. Jangan sekali-kali kamu katakan aku pasti akan melakukan ini besok. Oh ya, insya Allah. Insya Allah. Iya benar surah Al-Kahfi. Oh benar. Jadi kita nggak boleh pasti saat kerjakan besok, nggak boleh ya. Itu nggak boleh. Jadi biar kita harus sudah semuanya beres juga 99%. Oke, insya Allah besok terlaksana. Masih ada 1% Allah menentukan. Istilahnya gitu. Menyisakan jangan sampai Allah sama sekali nggak hadir di sana. Hati-hati itu. Kena gaib ya Ustadz ya. Iya, udah semuanya. Kan ada dalam surat Kahfi tuh, ibu-ibu. Apa pemuda yang sudah mantap, udah yakin betul besok akan memanen ya. Iya. Panen itu tanamannya. Tiba-tiba malamnya dia sorenya udah ngomong besok kita akan cepat-cepat ke ke sawah kita. Kita akan hadang orang-orang miskin nggak boleh masuk. Kita akan panen, kita akan malamnya datang badai, besoknya rata semua dengan tanah. Tuh. Jadi nggak boleh memastikan. Kita kan sering dengar itu, pasti besok segera pasti, tapi nggak boleh ya Ustaz. Dengan belajar. Insya Allah besok kita akan ketemu. Bilangnya insya Allah. Ya, terima kasih Ustaz. Sami-sami Bunda Eli. Gimana? Baik Ustaz, silakan disempurnakan dengan tutup doa Ustaz. Oh gitu. Waduh, makasih. Udah waktu juga, udah capek. Oh iya, kami juga ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu juga apa yang sudah menitipkan kemarin hewan kurbannya ke Yashfa. Di Yashfa kemarin saya katakan tidak ada menyembelih kurban, tapi subhanallah kirimannya ada dari mana-mana nih, termasuk dari Pak Haji Zainal. Makasih Haji Zainal. Makasih sehingga santri kami bisa mendapatkan alhamdulillah menikmati kayak gitu. Sedangkan hewan kurban semuanya didistribusi ke tempat-tempat yang bertiga. Mudah-mudahan semuanya ibu-ibu yang berkurban di tempat masing-masing, semoga setiap helai rambut dalam hewan kurban kita dan tetes darahnya semoga Allah jadikan sebagai penghapus dosa-dosa kita dan penambah kebaikan kita, dan ini catatan di sisi Allah terbaik untuk kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك من الخير كما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من الشر كله كما استعاذك عنه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم عافنا واعف عنا أكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Amin, amin. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sempurnakan kaji kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Subhanallah wa asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa ilaha anta, illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih Ustadz, makasih Bapak Makasih Ibu, Ustaz, selamat makasih Bu beristirahat, Ana. normal batin. Terima kasih Pak Ustadz. Jelek, Sami-sami. Assalamualaikum. Bu Ana. Assalamualaikum Sami-sami, selalu Bunda, ya. semuanya. Assalamualaikum. Selamat Makasih bobo. Ustaz, makasih Bunda. Jelek, Sami-sami. sami-sami. Jelek, Iya. Assalamualaikum.